Oke. Jadi di sini kita punya integral dari 0 sampai tak hingga eksponensial minus alpha x dx. Ini kita ingin cari sama dengan berapa? Yang mana alpha di sini lebih besar daripada 0. Oke, karena kita lihat integralnya dalam bentuk eksponensial minus, supaya lebih gampang, kita pakai permisalan. Jadi kita misalkan di sini u sama dengan pangkatnya yang minus itu, jadi minus alpha x. Lalu kita turunkan ini terhadap x, maka du dx sama dengan d dx, kita tuliskan kembali minus alpha x sama dengan, lihat di sini bahwa yang diturunkan adalah x. Maka selain x kita anggap sebagai konstanta. Yang konstanta di sini yang mana? Ya, minus alpha. Maka minus alpha bisa keluar. Jadi tinggal dx dx. Ini kita tahu sama dengan 1, maka hasilnya adalah minus alpha. Oke, yang kita ingin cari itu adalah dx. Oke, maka dari persamaan ini menjadi du sama dengan minus alpha dx. Sehingga dx kita dapatkan itu sama dengan 1 per alpha du. Oke. Setelah seperti ini, kita bisa langsung masukkan ke integralnya. Maka integralnya menjadi integral. Nah, karena di sini x kita ganti ke dalam u, maka batas di sini, batas integral ini harus di dalam u. Ya, tapi supaya lebih mudah kita tidak perlu menuliskan, ya. Kita tidak perlu menuliskan batasnya. Jadi kita tuliskan saja dulu eksponensial minus alpha x itu yang mana? Ya, yang ini ya. Jadi dia pangkat u. Kemudian dx itu yang mana? Dx yang ini. Oke, maka dx itu sama dengan min 1 per alpha du. Ya. Ingat, integral ini dalam u, integral di sana dalam x. Kalau dalam x, maka batas integralnya juga di dalam x. Ya, di sini karena kita tidak mencari batas integral di dalam u, jadi kita tidak perlu tulis. Ini untuk memudahkan saja, oke? Ya, maka ini sama dengan yang diintegralkan apa? Ya, u. Maka semua yang bukan u kita anggap konstanta. Yang konstanta di sini yang mana? Ya, minus 1 per alpha. Jadi minus 1 per alpha bisa kita keluarkan dari integral. Jadi ini tinggal eksponensial u du. Nah, kalau sudah begini gampang integralnya. Maka ini menjadi 1 per alpha. Ini apa? Integral dari eksponensial adalah eksponensial itu sendiri. Oke, sekarang kita masukkan u sama dengan minus alpha x ke dalam integral ini. Jadi masukkan u sama dengan minus alpha x. Maka kita dapatkan minus 1 per alpha eksponensial minus alpha x. Nah, ini sudah dalam bentuk x lagi. Kalau sudah kembali ke x lagi, kita tulis ulang lagi batasnya. Jadi dari 0 sampai integral. Oke, maka ini menjadi minus 1 per alpha kita masukkan eksponensial minus alpha dikali tak hingga dikurang eksponensial minus alpha kali 0. Ya, ini sama dengan
Berarti sama dengan minus 1 per alfa ditambah eksponensial berapapun dikalikan integral, hasilnya adalah berapapun dikalikan tak hingga, hasilnya adalah tak hingga. Karena di sini ada minus, berarti minus tak hingga. Oke, ini dikurang eksponensial 0 kali berapapun, hasilnya 0. Ini kita bisa tuliskan menjadi 1 per alfa. Ini 1 per eksponensial tak hingga kurang eksponensial 0. Ini sama dengan minus 1 per alfa dikali dengan 1 per eksponensial dari tak hingga adalah tak hingga dikurang eksponensial 0 berapa? 1. Ini sama dengan min 1 per alfa. 1 bagi tak hingga berapa? Ya, 0. Jadi 0 kurang 1. Maka ini sama dengan 1 per alfa dikali dengan minus 1. Minus kali minus plus. Maka ini tinggal 1 per alfa. Oke, jadi kita sudah dapat hasil integral 0 sampai tak hingga dari eksponensial minus alfa x dx sama dengan 1 per alfa. Kenapa di sini alfa lebih besar sama dengan 0? Karena kalau alfanya di sini sama dengan 0, maka ini kita dapat tidak terdefinisikan. Oke, 1 per 0 itu sama dengan tidak terdefinisikan. Makanya ada syarat di sini alfanya ini harus lebih besar sama dengan alfa di sini harus lebih besar dari 0. Sekarang kita kembali tuliskan hasil yang telah kita dapat tadi. Jadi tadi ada integral integral 0 sampai tak hingga eksponensial minus alfa x dx sama dengan 1 per alfa. Nah, ini kita turunkan kedua ruasnya. Jadi turunkan kedua ruas terhadap alfa. Ya. Maka kita dapatkan d alfa integral 0 sampai tak hingga eksponensial minus alfa x dx sama dengan ruas kanannya juga diturunkan terhadap alfa. Maka kita tuliskan menjadi d dx 1 per alfa. Oke. Lihat bahwa yang diturunkan di sini terhadap alfa. Maka x itu kita anggap konstanta. Oke. Segala sesuatu yang bukan alfa kita anggap sebagai konstanta. Oke, maka berarti yang kita turunkan di sini hanya apa? Ya, hanya eksponensial ini saja. Jadi d alfa ini bisa masuk ke dalam integral. Jadi integral 0 sampai tak hingga. Kemudian di sini d alfa eksponensial minus alfa x dx sama dengan, nah untuk yang ruas kanan supaya lebih gampang, alfanya kita ubah ke dalam pangkat. Maka ini menjadi d alfa pangkat min 1. Oke, sehingga ini menjadi integral 0 sampai tak hingga. Ya, ini kita turunkan. Jadi pangkat kita turunkan terlebih dahulu terhadap alfa. Minus alfa x diturunkan terhadap alfa menjadi tinggal minus x. Eksponensial diturunkan adalah eksponensial itu sendiri. Jadi kita tuliskan eksponensial minus alfa x. Di sini ada dx sama dengan, nah
Yang ini berarti pangkat maju ke depan, pangkat kurang 1. Jadi minus 1 alfa pangkat min 2. Maka ini minus maju ke depan 0 sampai tak hingga x eksponensial minus alfa x dx ini sama dengan minus 1 per alfanya kembali ke bawah, berarti pangkatnya jadi positif. Di ruas kiri ada minus, di ruas kanan ada minus, berarti bisa saling menghilangkan. Jadi ini kita dapatkan integral 0 sampai tak hingga x eksponensial minus alfa x dx sama dengan 1 per alfa kuadrat. Oke, jadi kita punya integral yang baru. Kita sudah dapatkan. Nah, ini kemudian kita turunkan lagi. Jadi kita turunkan kedua ruas terhadap alfa. Oke, kita kasih kotak dulu ya. Ya, dari sini kita dapatkan d alfa integral 0 sampai tak hingga x eksponensial minus alfa x dx sama dengan d alfa 1 per alfa 2. Ya, seperti yang tadi. Turunannya masuk ke dalam integral. Jadi 0 sampai tak hingga x d alfa eksponensial minus alfa x dx sama dengan, ini juga kita majukan ke atas biar gampang diturunkan, naikkan ke atas maksudnya. Jadi yang ruas kanan kita turunkan juga terhadap alfa supaya lebih gampang. Pangkatnya kita ubah menjadi minus. Maka ini sama dengan pangkat diturunkan terhadap alfa menjadi ada minus x. Eksponensial diturunkan eksponensial sama dengan pangkat maju ke depan, pangkat dikurang 1 menjadi 3. Maka ini menjadi integral 0 sampai tak hingga x kali minus x menjadi minus x kuadrat eksponensial minus alfa x dx sama dengan minus 2 per alfa pangkat 3. Ya, di sini kita lihat ruas kiri ada minusnya, ruas kanan juga ada minusnya. Berarti bisa dihilangkan. Sehingga kita punya integral 0 sampai tak hingga x kuadrat eksponensial minus alfa x dx sama dengan 2 per alfa pangkat 3. Ini kita kasih kotak lagi. Ya. Jadi integral ini kita turunkan lagi. Turunkan kedua ruas
terhadap alfa. Maka d alfa integral 0 sampai tak hingga x kuadrat eksponensial minus alfa x dx sama dengan d alfa 2 alfa pangkat 3. Ini sama dengan integral 0 sampai tak hingga x kuadrat d alfa eksponensial minus alfa x dx sama dengan d alfa 2 alfa pangkat minus 3. Ini sama dengan, ya, ini kita turunkan. Berarti sama seperti yang tadi, pangkat diturunkan dulu. Maka menjadi minus x. Eksponensial diturunkan adalah dirinya sendiri. Jadi eksponensial minus alfa x dx sama dengan, ini diturunkan, pangkat maju ke depan, pangkat kurang 1, jadi pangkat min 4. Maka menjadi, di sini ada minus, di sana ada minus, berarti bisa kita hilangkan. Jadi integral 0 sampai tak hingga x kuadrat kali x pangkat 3 eksponensial minus alfa x dx sama dengan 3 kali 2 per alfa pangkat 4. Ya. Jadi kita punya ini. Nah, sampai di sini cukup. Kalau misalkan kalian ingin menurunkan lagi terhadap alfa, boleh. Oke. Nah, dari perhitungan-perhitungan tadi, kita sekarang punya yang pertama, integral 0 sampai tak hingga x eksponensial minus alfa x dx sama dengan 1 per alfa kuadrat. Oke, kemudian selanjutnya kita punya apa lagi? Kita punya ini. Ya, integral yang ini. Jadi kita punya integral 0 sampai tak hingga x kuadrat eksponensial minus alfa x dx sama dengan 2 per alfa pangkat 3. Lalu kita punya apa yang terakhir? Yang ini. Integral alfa sampai tak hingga x pangkat 3 eksponensial minus alfa x dx sama dengan 3 kali 2 dibagi dengan alfa pangkat 4. Nah, sekarang kalian lihat polanya. Perhatikan baik-baik polanya di sini. Ini tidak lain dan tidak bukan adalah 1 faktorial dibagi dengan alfa 1 tambah 1. Betul bukan? Nah, kalau yang ini tidak lain dan tidak bukan adalah 2 faktorial dibagi dengan alfa pangkat 2 tambah 1. Nah, kalau yang ini sama dengan 3 faktorial dibagi alfa pangkat 3 tambah 1. Ya. Maka secara umum kita bisa tuliskan seperti ini. Integral 0 sampai tak hingga x pangkat n dikali eksponensial minus alfa x dx itu sama dengan apa? Ya, n faktorial dibagi
alfa pangkat n ditambah dengan 1, di mana n itu sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, sekarang bagaimana kalau kita masukkan alfa sama dengan 1 ke dalam integral ini? Apa yang akan terjadi? Ya, jadi kalau alfa sama dengan 1, maka integralnya menjadi integral 0 sampai tak hingga x pangkat n eksponensial minus 1 kali x dx sama dengan n faktorial dibagi dengan 1 pangkat n tambah 1. Oke, ini sama dengan integral 0 sampai tak hingga x pangkat n eksponensial minus x dx sama dengan n faktorial dibagi dengan 1 di pangkat berapapun hasilnya adalah 1. Maka kita dapatkan integral 0 sampai tak hingga x pangkat n eksponensial minus x dx itu sama dengan n faktorial. Yang mana n itu dari 1, 2, 3 sampai seterusnya. Sekarang ada contoh. Hitunglah 0 faktorial itu sama dengan berapa? Oke, jadi kita masukkan ke integral ini, maka menjadi integral 0 sampai tak hingga x pangkat n. N-nya di sini apa? N-nya 0. Berarti x pangkat 0 eksponensial minus x dx itu sama dengan ini sama dengan 1, maka ini integral 0 sampai tak hingga eksponensial minus x sama dengan dx. Nah, biar ini gampang, kita bikin permisalan. Jadi kita misalkan u sama dengan minus x. Maka du dx itu sama dengan d dx dari minus x. Ini sama dengan minus dx dx sama dengan minus 1. Sehingga du sama dengan minus 1 dikali dengan dx. Minus 1 dx. Jadi dx sama dengan minus du. Oke, kalau sudah begini kita masukkan ke dalam integral ini. Sehingga kita peroleh integral e pangkat u dx-nya adalah minus du. Nah, ini batas di sini harus di dalam u. Sedangkan kita belum mencari batas di dalam u itu apa saja. Nah, karena seperti itu, makanya kita biarkan saja kosong batasnya. Jadi kita kerjakan ini sama dengan minus integral eu du. Nah, kalau begini gampang. Integral dari eksponensial adalah eksponensial itu sendiri.
Jadi U. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kita masukkan U sama dengan minus X. Nah, maka ini sama dengan minus pangkat min X. Nah, kalau sudah di dalam X, maka kita masukkan kembali batas di dalam X itu. Jadi batas bawah 0, batas atas itu tak hingga. Nah, ini sama dengan minus eksponensial minus tak hingga dikurang eksponensial minus 0. Ini sama saja dengan eksponensial 0. Sama dengan minus eksponensial ini ya. Ini sama dengan, kita bisa tuliskan 1 per tak hingga kurang 1. Ini sama dengan minus 1 dibagi tak hingga 0. Maka hasilnya adalah minus kali minus 1. Berapakah itu? Ya, 1. Ya, maka 0 faktorial itu hasilnya adalah 1. Oke, topik berikutnya adalah definisi fungsi gamma. Nah, jadi untuk P lebih besar 0, itu kita definisikan gamma P sama dengan integral 0 sampai tak hingga X pangkat P min 1 eksponensial min X dx. Nah, perhatikan bahwa di sini kita menggunakan simbol P. Jadi P di sini bukan integer. Apa itu integer? Integer adalah bilangan bulat. Sedangkan pada pembahasan sebelumnya kita menggunakan simbol N. Jadi N di situ adalah integer atau bilangan bulat. Oke, jadi kita bedakan antara simbol N dan simbol P. Kalau kita pakai simbol N, itu berarti yang dimaksud adalah bilangan bulat. Contohnya 1, 2, 3, dan seterusnya. Tapi kalau kita pakai simbol P, berarti dalam hal ini P di sini bukan bilangan bulat. Oke. Nah, sekarang kita tinjau kasus untuk bilangan bulat dulu. Ya, jadi kita punya gamma N itu sama dengan integral 0 sampai tak hingga X pangkat N minus 1 eksponensial min X dx. Nah, sekarang apa yang terjadi kalau N-nya kita ubah ke dalam N plus 1? Oke, kalau di ruas kiri N diubah ke dalam N plus 1, maka ruas kanan juga harus demikian. Jadi, setiap yang ada N kita ubah ke dalam N plus 1, maka ini menjadi gamma N plus 1 sama dengan integral 0 sampai tak hingga eksponensial
N-nya kita ubah ke dalam N plus 1 kurang 1 eksponensial min X dx. Maka ini sama dengan gamma N plus 1 sama dengan integral 0 sampai tak hingga eksponensial. Nah, di sini ada N, ada plus 1 kurang 1. 1 kurang 1 sama dengan 0, maka tinggal N saja. Oke, eksponensial min X dx. Ya, ini adalah apa? Ini adalah apa? Nah, jadi dari perhitungan sebelumnya kita dapatkan ini. Ya. Ini sama dengan ini. Berarti ini sama dengan apa? N faktorial. Oke. Maka ini sama dengan N faktorial. Nah, sekarang contoh. Gamma 1 tambah 1 itu sama dengan ya 1 faktorial. Kemudian gamma 2 tambah 1 sama dengan 2 faktorial. Dan seterusnya. Gamma 3 tambah 1 berarti ini sama dengan 3 faktorial. Ini kalau kita hitung hasilnya sama dengan 1, ini sama dengan 2, ini sama dengan 6. Ya, jadi ini sama dengan gamma 2, ini sama dengan gamma 2 tambah 1, 3. Ini sama dengan gamma 3 tambah 1, 4. Ya, jadi gamma 2 itu sama dengan 1 faktorial. Gamma 3 sama dengan 2 faktorial. Gamma 4 sama dengan 3 faktorial. Maka kita bisa tuliskan bentuk umumnya. Gamma N itu sama dengan apa? Kalau di sini gamma 2 sama dengan 1 faktorial, maka gamma N sama dengan N kurang 1 faktorial. Oke. Ini kalau untuk bilangan bulat atau integer. Bagaimana kalau bilangan tidak bulat? Nah, sekarang untuk bilangan tak bulat atau kita simbolkan dengan P, kita dapatkan gammanya adalah gamma P sama dengan integral 0 sampai tak hingga X P kurang 1 eksponensial minus X dx. Ya, kita ingin mencari gamma P tambah satunya. Ya, jadi kalau P di sini kita ubah ke dalam P plus 1, maka P di sini juga harus dalam P plus 1. Ini menjadi integral 0 sampai tak hingga eksponensial P plus 1 kurang 1 eksponensial minus X dx. Ya, ini menjadi 0 sampai tak hingga eksponensial P tambah 1 kurang 1 tinggal P eksponensial min X dx. Ini sama dengan apa? P faktorial. Oke. Jadi gamma P plus 1 itu sama dengan P faktorial.
yang mana P di sini lebih besar dari min 1. Nah, sekarang bagian ini kita integralkan satu persatu, atau kita integralkan per bagian. Oke, jadi ini kita integralkan per bagian. Oke, maka kita pakai aturan U dV itu sama dengan UV kurang V du. Nah, sekarang kita misalkan U di situ adalah X pangkat P. X pangkat P. Maka du dx itu sama dengan pangkat maju ke depan, pangkat kurang 1. Jadi du-nya sama dengan P X P minus 1, dx-nya pindah ke sebelah. dv itu sama dengan dv yang mana? Jadi kalau ini U-nya, maka dv ini di sini yang ini. Ya. Jadi dv-nya itu sama dengan eksponensial minus x dx. Maka kalau kita ingin mencari V, kita tinggal integralkan ini. Jadi kalau ruas kiri diintegralkan, maka ruas kanan juga harus diintegralkan. Jadi integral ini maka ini sama dengan V sama dengan integral dari eksponensial pangkat min X itu sama dengan berapa? Ya, kita sudah kerjakan sebelumnya. Ya, jadi integral eksponensial min X itu hasilnya yang ini. Ya. Jadi di sini sama dengan minus eksponensial min X. Maka kita bisa tuliskan gamma P plus 1 itu sama dengan UV. U-nya yang mana? U adalah XP. Kemudian V-nya adalah minus E min X. Ya. Ini batasnya dalam 0 sampai tak hingga. Maka ini 0 sampai tak hingga, kemudian kurang integral 0 sampai tak hingga V-nya yang mana? V adalah minus eksponensial min X. Kemudian du-nya adalah ini. Jadi P XP min 1 dx.
Maka ini sama dengan minus XP eksponensial min X dikurang minus ketemu minus berarti plus. Integral 0 sampai tak hingga eksponensial min X dikali P dikali X pangkat P min 1 dx. Ini sama dengan, ya kita masukkan berarti min X. Yang dimasukkan apanya? Ya, yang dimasukkan adalah X-nya. Maka kita masukkan aja ini 0 pangkat P eksponensial. Sorry, bukan 0 ya. Ini sama dengan, harus tak hingga dulu ya. Jadi minus tak hingga pangkat P eksponensial pangkat tak hingga dikurang minus, ya berarti ketemu minus lagi ya. Jadi ini menjadi plus. Nolnya masukkan ke X berarti 0 pangkat P eksponensial minus 0 tambah integral 0 sampai tak hingga eksponensial min X P min 1 dx. Ya, ini sama dengan minus eksponensial kali 1 per ini ditambah 0 pangkat berapapun hasilnya 0 dikali dengan ini tambah oke. Jadi ini sama dengan minus tak hingga kali 1 per tak hingga. Ini sama dengan 1, maka 0 kali 1 sama dengan 0. Tambah integral 0 sampai tak hingga eksponensial min X X pangkat P min 1 dx. Maka ini sama dengan 0. 0 kali berapapun hasilnya 0. 0 tambah 0 hasilnya 0. Berarti ini 0. Tambah 0 sampai tak hingga eksponensial min X P min 1 dx. Maka ini sama dengan integral 0 sampai tak hingga eksponensial min X P min 1 dx. Oke, jadi ini sama dengan yang diintegralkan adalah X, maka yang lain kita anggap konstanta. Jadi di sini P-nya adalah konstanta, maka dia bisa keluar integral. Jadi P 0 tak hingga eksponensial min X P min 1 dx. Nah, ini tidak lain dan tidak bukan adalah apa? Ya, jadi kita lihat pada definisi, itu adalah gamma P. Ya, sama ya bentuknya. Nah, ini adalah gamma P. Maka ini sama dengan P dikali gamma P.
Ini apa tadi? Ini adalah hitungan untuk ini, gamma P plus 1. Jadi kita simpulkan di sini. Jadi gamma P plus 1 itu sama dengan P dikali gamma P. Nah, ini kita sebut dengan hubungan rekursif untuk fungsi gamma. Apa itu rekursif? Jadi arti dari rekursif itu adalah proses memanggil dirinya sendiri. Ya. Nah, sekarang kita tuliskan ulang rumus yang tadi. Jadi gamma P plus 1 itu sama dengan P gamma P. Nah, sekarang kita punya contoh. Hitunglah gamma 9 bagi 4 sama dengan berapa? Ya, kita pakai rumus ini, kita akan dapatkan hasilnya. Jadi ini sama dengan gamma. Ya, dari sini P-nya sama dengan berapa? Jadi ini P plus 1 itu sama dengan, cara mencari P bagaimana? Ya, jadi di sini P plus 1 itu sama dengan 9/4. Maka P sama dengan 9/4, satunya pindah ke sebelah menjadi minus. Jadi P sama dengan, kita samakan penyebutnya, jadi ini sama dengan 4/4, maka P sama dengan 5/4. Oke, jadi di sini sama dengan gamma 5/4 ditambah 1. Ya, dari rumus ini menjadi 5/4 gamma 5/4. Ya, sekarang kita masuk pada topik yang baru, yaitu fungsi gamma dari bilangan negatif. Jadi kita definisikan seperti ini. Untuk P lebih kecil daripada 0, maka gamma P-nya itu sama dengan 1/P dikali dengan gamma P plus 1. Oke. Selanjutnya kita masuk ke topik yang baru, yaitu beberapa formula penting yang melibatkan fungsi gamma. Formula di sini sama dengan persamaan atau rumus. Ya, jadi kita definisikan. Definisi gamma setengah itu sama dengan integral 0 sampai tak hingga 1/akar T eksponensial minus T dt. Ya, di sini kita pakai simbol T.
Ini dari mana dapatnya? Kalau kita lihat kembali definisi sebelumnya, yaitu untuk P lebih besar 0, itu gamma P sama dengan integral 0 sampai tak hingga X P min 1 E min X dx. Nah, kita tuliskan ini di sini. Jadi gamma P itu sama dengan integral 0 sampai tak hingga eksponensial P min 1 eksponensial min X dx. Nah, P di sini kita ganti dengan setengah. Maka ini menjadi gamma setengah itu sama dengan integral 0 sampai tak hingga eksponensial setengah kurang 1 eksponensial X ya, bukan eksponensial. X pangkat setengah kurang 1 kemudian dikali eksponensial min X dx. Ini sama dengan integral 0 sampai tak hingga setengah kurang 1 min setengah. Oke. Maka ini sama dengan 0 sampai tak hingga, minusnya pindah ke bawah menjadi plus. Jadi X pangkat setengah eksponensial min X dx. Ini tidak lain dan tidak bukan adalah akar X. Oke. Ya, X di sini adalah variabel dummy. Artinya apa? Artinya kita bisa mengganti X dengan apapun. Jadi mau X sama dengan Maria juga boleh, X sama dengan Lukas juga boleh. Nah, sekarang kita mau mengganti X ganti X dengan T. Maka kita akan dapatkan ini. Ya. Jadi gamma setengah itu sama dengan 0 sampai tak hingga 1 per akar X-nya kita ganti dengan T. Jadi ini T, ini T. Ya, jadi dari situ dapatnya. Oke. Ini dan ini sama ya. Nah, sekarang kalau misalkan T di sini kita ganti dengan Y kuadrat, boleh atau tidak? Boleh ya. Karena ini adalah variabel dummy. Ya, jadi kita misalkan T itu sama dengan Y kuadrat. Ini maka akar T sama dengan Y. Oke, sekarang kita turunkan T terhadap Y, maka ini sama dengan D, dy Y kuadrat. Ini sama dengan 2Y. Jadi dt itu sama dengan 2Y dy. Oke, sehingga gamma setengahnya menjadi integral 0 sampai tak hingga 1 per Y eksponensial min Y kuadrat 2Y dy. Oke. Ini sama dengan 2-nya pindah keluar jadi 2. Integral 0 sampai tak hingga. Ini coret. Berarti tinggal eksponensial min Y kuadrat dy. Sekarang kalau X-nya kita ganti ke Y. Maka gammanya menjadi 2 integral 0 sampai tak hingga eksponensial minus X kuadrat dx.
Oke. Sekarang kita kalikan gamma setengah ini dengan gamma setengah. Jadi kalikan gamma setengah dengan gamma setengah. Maka kita dapatkan gamma setengah kuadrat itu sama dengan 2 integral 0 sampai tak hingga eksponensial min x kuadrat dx dikali dengan 2 integral 0 sampai tak hingga eksponensial min x kuadrat dx. Ya, untuk bagian yang ini kita ganti x-nya dengan y. Apakah boleh demikian? Boleh, karena variabel dummy. Oke, maka ini sama dengan 2 integral 0 sampai tak hingga eksponensial min x kuadrat dx dikali 2 0 sampai tak hingga eksponensial min menjadi y kuadrat. Di sini y. Oke, atau kita tuliskan 2 kali 2 berarti 4. Integral 0 sampai tak hingga, ini integralnya 2 kali. Ya, jadi di sini eksponensial min x kuadrat. Kemudian ini eksponensial min y kuadrat dx dy. Dx dy. Atau kita sebut dengan integral lipat 2. Atau integral permukaan. Oke. Maka ini sama dengan 4. Integral 0 sampai tak hingga, 0 sampai tak hingga. Kalau bentuk seperti ini maka pangkat ditambah. Jadi min x kuadrat tambah min y kuadrat dx dy. Ini sama dengan 4 integral 0 sampai tak hingga, 0 sampai tak hingga eksponensial minus x kuadrat tambah y kuadrat. Minusnya keluar kurung. Dx dy. Langkah selanjutnya adalah kita mau mengubah ini ke dalam koordinat polar. Sekarang kita tinjau koordinat polar. Koordinat polar. Ya, jadi ini koordinat polar. Ini lingkaran. Ini titik 0, kemudian ini adalah jari-jari lingkaran. Kemudian ini adalah theta. Nah, proyeksi dari sini ke sini ini namanya y, kemudian ini adalah sisi x-nya. Ini siku-siku. Ingat rumus Pythagoras. Jadi cos theta itu sama dengan sisi dekat sudut, yaitu x dibagi dengan sisi miringnya. Maka ini x-nya adalah r cos theta. Nah, sekarang sin theta itu sama dengan sisi depan sudut, yaitu y dibagi dengan sisi miringnya. Atau y sama dengan r sin theta. Sekarang kita cari batas integral. Oke.
Jadi batas integral yang pertama adalah R-nya. R-nya dari mana ke mana? R-nya dari 0 sampai tak hingga. 0 sampai tak hingga. Kemudian batas selanjutnya, untuk batas integral ini kita hanya perhatikan kuadran pertama. Jadi yang ini saja. Ini kuadran pertama. Nah, untuk batas yang kedua yaitu theta, itu dari mana ke mana? Dari 0 ke 90 derajat atau 90 derajat diubah ke dalam radian menjadi pi per 2. Jadi dari 0 sampai pi per 2. Nah, pi radian ini sama dengan 180 derajat. Maka pi per 2 radian itu sama dengan 90 derajat. Selanjutnya yang ingin kita ubah adalah dx dy ke dalam dr d theta. Jadi rumusnya itu adalah dx dy. Di sini adalah determinan Jacobian. Determinan Jacobian dalam koordinat r theta. Oke, jadi kita cari determinan Jacobiannya. Itu dirumuskan dengan dx dr dx d theta. Bukan d, tapi do ya. Do y, do r, do y, do theta ini sama dengan do r, x-nya apa tadi? X-nya adalah r cos theta, kemudian do r cos theta, do theta. Lalu di sini do r, y-nya apa tadi? Y-nya yang ini. Jadi r sin theta, kemudian ini do r sin theta, do theta. Nah, ini sama dengan, ya ini kalau diturunkan terhadap r, maka ini sama dengan cos theta. Ini diturunkan terhadap theta, ini sama dengan minus r sin theta. Ini diturunkan terhadap r, sama dengan sinus theta. Ini diturunkan terhadap theta, sama dengan r cos theta. Maka ini sama dengan cos theta kali r cos theta, jadi r cos kuadrat theta dikurang. Ada minus, berarti plus r sin theta dikali sin theta. Jadi r sin kuadrat theta. Di sini ada r, di sini ada r. Jadi r bisa keluar dari kurung. Cos kuadrat theta tambah sinus kuadrat theta. Ini sama dengan 1. Oke, maka determinan Jacobian ini sama dengan R. Sehingga kita dapatkan dx dy itu sama dengan R dr d theta. Ya. Jadi dari sini kita masukkan semua ke dalam integral yang ini. Ya. Nah, ini kita masukkan semua ke dalam sini. Oke, kita tuliskan integral dalam bentuk kartesiannya. Jadi 4 ya,
di depan ada gamma setengah kuadrat sama dengan 4. Integral 0 sampai tak hingga, 0 sampai tak hingga, eksponensial minus x kuadrat tambah y kuadrat dx dy. Ini masih di dalam koordinat Kartesian. Ya, ubah ke dalam koordinat polar atau r, theta, maka integral ini menjadi gamma setengah kuadrat sama dengan 4 integral theta tadi batasnya dari 0 sampai pi per 2. Jadi theta sama dengan 0 itu sampai pi per 2. Kemudian batas yang kedua adalah r. R itu batasnya dari 0 sampai tak hingga. Jadi 0 sampai tak hingga. Ya, di sini ada ini. Ya, ini maka menjadi r kuadrat sama dengan x kuadrat tambah y kuadrat. Ya, ingat persamaan lingkaran atau dari segitiga. Siku-siku rumus Pitagoras. Jadi ini tetanya, ini tadi y-nya, ini x-nya, ini r-nya. Nah, jadi r kuadrat sama dengan x kuadrat tambah y kuadrat. Oke, maka ini kita ubah ke dalam r menjadi eksponensial minus r kuadrat. Eksponensial minus r kuadrat dx dy tadi apa? Dx dy tadi sudah kita hitung, itu sama dengan r dr d theta. Jadi r dr d theta. Ini kita bisa tuliskan sama dengan 4. Ya, jadi integral theta ini, ya kita majukan d theta-nya biar lebih mudah pengerjaannya. Nah, ini sama dengan 4 d theta diintegralkan, hasilnya adalah theta. Ya, sekarang yang ini berapa? Ya, jadi kita coba hitung. Nah, sekarang kita mencari integral r sama dengan 0 sampai tak hingga dari ini eksponensial minus r kuadrat r dr sama dengan ya, untuk memudahkan kita misalkan minus r kuadrat itu sama dengan u. Maka du dr itu sama dengan dr dari minus r kuadrat. Maka du dr atau turunannya terhadap r itu sama dengan di sini berarti min 2 r. Oke, maka min 2 r dr sama dengan du. Jadi dr atau r dr itu sama dengan minus setengah
DO. Sehingga ini kita masukkan ke sana, ke integral yang ini. Kita dapatkan integral minus eksponensial U setengah DU. Ingat, batas yang sini adalah di dalam U, tapi karena kita tidak mencari batas di dalam U itu sama dengan berapa, maka kita kosongkan saja. Jadi ini sama dengan setengah keluar, tinggal EU DU. Ya, ini gampang ya integralnya. Ini setengah EU. Ya, seperti itu. Nah, sekarang kita masukkan kembali U sama dengan U apa tadi? U itu adalah minus R kuadrat. Minus R kuadrat. Maka ini menjadi min setengah E pangkat minus R kuadrat. Nah, sekarang sudah dalam R kembali. Jadi kita masukkan lagi batasnya, karena batasnya dalam R. Oke, jadi ini 0 sampai tak hingga. Nah, ini sama dengan min setengah eksponensial minus tak hingga kuadrat dikurang eksponensial minus 0 kuadrat. Ya, sama dengan minus setengah. Jadi ini eksponensial tak hingga dikuadratkan menjadi tak hingga. Oke, ini berarti 1 per eksponensial tak hingga kurang eksponensial pangkat 0, 1. Maka ini sama dengan setengah 1 per tak hingga kurang 1. Ini sama dengan 0. Maka ini sama dengan setengah 0 kurang 1 berapa? Min 1. Jadi ini sama dengan setengah. Oke. Jadi integral yang ini sama dengan setengah. Nah, ini kita masukkan ke sini. Maka ini dikali dengan setengah. Sehingga menjadi 4. Kita masukkan pi per 2 kurang 0 dikali dengan setengah. Ini sama dengan 4 kali pi per 2 kali setengah. Ini bisa dicoret. Maka ini sama dengan pi. Ini adalah apa? Gamma setengah kuadrat. Ya, tujuan kita adalah mencari gamma setengah. Maka kuadrat pindah ke sebelah menjadi akar. Oke, jadi kita dapat hasil seperti ini.
Formula penting lainnya yang perlu kita ketahui adalah gamma P dikali gamma 1 minus P itu sama dengan Pi dibagi sinus Pi P. Ya. Ini bisa kalian buktikan sendiri. Oke, pembahasan kita untuk hari ini sampai di situ saja. Kita akan lanjutkan minggu depan.